Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan sebuah pertanyaan dari teman-teman kontraktor pelaksana khususnya, yang berkaitan dengan dokumentasi lapangan. Kontraktor tersebut bertanya pada saya, yaitu tentang kesulitan apabila dokumentasi lapangan yang sebegitu banyaknya apabila dilakukan penataan dokumentasi secara manual. Pada kali ini saya akan memaparkan sebuah metode atau langkah-langkah yang bagi saya cukup membantu apabila ini kita gunakan saat penataan dokumentasi. Langkah-langkah tersebut yaitu penggunaan pengaplikasian menu mailing merge dalam lembar stationing sheet. Pada kali ini kita bahas lembar, yaitu tentang lembar stationing sheet, yaitu lembar yang berisi dokumentasi masing-masing STA yang akan dibukukan dan akan dikendalikan sebagai dokumentasi nol atau sebelum dikerjakan. Mailing merge itu sendiri adalah menu aplikasi yang ada pada Microsoft Word. Diharapkan dengan pengaplikasian mailing merge ini untuk penataan dokumentasi stationing sheet itu sangat membantu. Mengingat stationing sheet itu berisi foto-foto di masing tiap 25 meter yang akan membutuhkan waktu cukup lama apabila pengakuannya secara manual. Oke, pengaplikasian mailing merge dalam lembar stationing sheet. Langkah-langkah awalnya yaitu kita berkaitan dengan dokumentasinya. Dokumentasinya di sini yaitu apa yang harus kita lakukan dengan dokumentasi lapangan. Dokumentasi lapangan itu sangat banyak sekali, berbagai nama. Biasanya ada yang berformat DSG atau yang lainnya. Nah, kita harus sesuaikan dulu nama-namanya, nama filenya seperti ini. Contoh STA 0+00 sampai STA 3000. Di sini kita tulis SS tersebut sebagai hal yang membantu atau mempermudah kita dalam pengaplikasiannya nanti, karena berkaitan dengan nama file dokumentasinya. Oke, setelah dokumentasi lapangan tersebut datang, ganti nama masing-masing dokumentasi tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Karena ini STA, kita pakai STA. Terus yang kedua, berkaitan dengan dokumentasi. Untuk dokumentasi itu sendiri, bagi saya, untuk hal yang menjadi profesional, kita pakai rasio 4:3. Atau kalau kita menggunakan 16:9, maka kita akan bermasalah pada bentuk dari gambar itu sendiri, kerapian dari dokumentasi stationing sheet-nya. Kenapa kok 4:3? Karena bagi saya ketika dimasukkan di lembar stationing sheet itu sangat profesional. Jadi komposisinya itu rapi. Tapi saya tidak harus menyarankan itu karena dokumentasi nggak harus seperti itu. Mungkin pakai 16:9 untuk kegiatan lainnya monggo silakan. Tapi untuk lembar stationing sheet saya menyarankan 4:3. Kalau terlanjur sudah pakai 16:9,
ya nanti bisa dilihat kerapiannya. Oke, untuk dokumentasi sudah. Terus yang kedua kita buat template Microsoft Word-nya. Microsoft Word-nya yang sebagai template-nya ini nanti pakai Microsoft Word 97 sampai 2003, yang mana kertasnya itu disesuaikan permintaan ownernya atau PPK-nya atau yang minta dari dokumen tersebut. Itu kita ikuti langkah-langkah ini. Kita buat A ini itu kita sebut sebagai lembar atau tabel induk. Yang B ini yaitu untuk tabel sub induk. Nah, dan yang C ini adalah di dalamnya tabel sub induk sebagai keterangannya. Oke, hal-hal ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, kita buka Microsoft Word. Microsoft Word kita layarnya kita pakai size-nya yang folio misalkan. Terus kita marginnya kita sesuaikan, kita rapikan, misalkan atas 2, bawah 3, atas bawah 2, dan kanan 2. Nah, kemudian kita insert untuk tabel induk, misalkan kita punya 3 baris, sesuaikan, kita ubah ukurannya agar sesuai dengan lebar kertas itu sendiri. Terus kemudian di sini untuk kita rata tengah, biar posisi ini ada di tengah. Terus di dalamnya kita klik, klik 2 kali agak ke bawah sebagai isian dari tabel induk yang berisi 2. Maksudnya apa? Yang baris ke atas, baris atas ini akan digunakan sebagai tabel name-nya atau nama tabelnya. Yang bawah di sini adalah datanya. Oke, selanjutnya kita sesuaikan, kita pakai area. Terus ini kita pakai nama ini versi foto, sebelahnya keterangan. Kita agungkan kata tengah, kita pakai kata tengah. Nah, untuk tabel sub induk ini yang bagian bawah kita perbesar. Oke, sudah besar. Kita masukkan. Nah, ini yang saya masuk tadi. 4 foto atau dokumentasi 4:3 ini akan proporsional ketika kita dimasukkan ke sini dibandingkan 16:9. Dia akan terlihat landscape horizontal, sedangkan ini akan terisi. Oke, di keterangan ini kita, karena ini nanti akan kita copy, jadi kita rapikan sekalian. Nah, di sini bisa kita beri warna, misalkan apapun. Terus di sini kita kasih saja, kita ataskan aja biar tulisannya. Kita kasih nama jurusan. STA. Terus kemudian kita isi lagi setelah STA geolokasinya. Geolocation di sini permintaannya misalkan ada X, terus ada Y. Terus kemudian tanggal pengambilan. Tanggal pengambilan
kita kasih keterangan dikendalikan sebagai tanda kalau kita nanti akan melakukan paraf konsultan, supervisi maupun kontraktor atau dari ownernya sendiri. Oke, seperti ini sudah jadi. Kita bold, kita tebal ya, ini karena ini akan jadi template, jadi mungkin kita usahakan semenarik mungkin. Yang pertama, oke, ini sudah, kita ini sudah punya template. Nah, terus ini apakah tidak diisi? Sementara tidak. Nanti setelah kita atur di sini, kita akan kopikan dan kita paste di sini nanti. Nah, selanjutnya kita, karena ini masih bentuk filenya bentuk Word dokumen, kita masukkan dulu. Nah, kita masukkan yaitu Word 97 2003 dokumen. Oke, kita save. Nah, kita sudah punya template. Terus langkah ketiga, di sini dengan langkah 4 ini sama. Perbedaannya, jika belum ada maka kita menggunakan langkah 3, jika ada maka kita menggunakan 4. Karena ini signing sheet, biasanya ini data awal, jadi kita membuat yang belum ada. Sedangkan yang 4 ini biasa untuk dokumentasi 0, 50 dan 100%. Itu sudah ada datanya berupa backup, nanti bisa di running di template yang sudah dibuat yang sesuai dengan lembar template dokumentasi 0, 50 sampai 100. Karena ini masih belum buat, maka kita akan buat langkah-langkah ini. Kita lakukan langkah A sampai D ini. Yang pertama, buat baris pertama sebagai nama tabel, nama pada 1C di atas. Kita buat tabel nanti di Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel-nya tetap kita pakai Microsoft Excel 97 2003. Terus yang B, isi data sesuai tadi ya, sebagai database-nya nanti. Terus yang C, jika gambar dalam folder sama maka database atau maka dimasukkan nama gambar tersebut. Jika gambar di luar folder, maka nama dimasukkan lokasi gambar tersebut. Nanti ini akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita masuk ke Excel. Kita buat database-nya. Yang pertama kita masukkan misalkan ini tanggal pengambilan. Selanjutnya jurusan STA, data X, data Y sebagai geolocation-nya. Nah, kemudian kita terakhir foto. Karena dokumen foto juga didudukkan di sini. Nah, kita sesuaikan, kita rapikan juga boleh. Kita bold, terus kita kasih di sini sudah ada semua. Selanjutnya tanggal pengambilan. Untuk tanggal pengambilan di sini kita isi ya data-datanya ini sesuai dengan dokumentasi ini. Misalkan tanggal pengambilan kita pakai tanggal 05 bulan 5 1 2021. Jurusan Pandangan Tretes. Ini 194. STA-nya kita pakai 0 plus 0. X-nya kita pakai X1. Terus ini X Y2. Y1 juga. Nah, untuk fotonya bentar lagi akan saya sebutkan. Baik, untuk ini bisa kita tarik STA ini
tab 100 12 oke, dan 3000. Di sini sudah kita memiliki ini, kita tarik. XY-nya misalkan ini sudah kita memiliki datanya. Nah, untuk foto, bagaimana untuk foto? Untuk foto kita bisa gunakan ini langkah-langkahnya. Oke, saya ulangi lagi untuk foto. Bagaimana cara memasukkan dokumentasi foto? Yaitu kita ke folder fotonya tersebut, kita blok foto ini, terus di menu atas itu ada copy paste. Copy paste sini kita klik, oke. Setelah itu kita pastekan. Di sini akan muncul dokumentasi dari sesuai ini untuk STA. Jadi ini akan lebih mempercepat pada waktu kita menggunakan sheetnya. Di sini juga lengkap di mana lokasi-lokasi foto tersebut. Oke, untuk database di Excel ini sudah. Selanjutnya kita save as, karena tadi saya pakai Excel Word, kita save as ke Excel 97/2003 di materi ini. Kita sesuaikan dalam satu. Kita kasih nama DB, kita Trioning Sheet. Kita save. Biasanya kita bisa menutup DB ini. Selanjutnya kita ambil lagi template-nya. Kita kembali lagi template-nya di Microsoft Word. Oke, ini sudah langkah 3. Sekarang langkah ke-5, pengaplikasian mailing merge dalam lembar sheet. Di sini ada beberapa langkah, kurang lebih ada 12 langkah. 12 langkah ini akan langsung saya praktekkan, yaitu pertama kita masuk mailing merge, kita select recipient, pilih list ini, kita pilih dokumen Excel tadi atau DB-nya. Oke, sheet-nya kita pilih sheet 1 karena di sini masih kita gunakan sheet 1. Nanti kalau kita pakai dokumen backup mungkin ada banyak sheet. Nah, di situ mungkin disisipkan sheet ini sebagai langkah untuk penataan dokumennya, dokumentasinya. Kita pilih oke. Nah, di sini akan aktif menu-menu lainnya. Selanjutnya kita ke jurusan, kita isi ini, kita dengan cara memilih insert merge group jurusan, kita tulis jurusan. Untuk STA kita pilih STA, untuk geolokasinya X kita pakai yang ini, kita pakai yang Y. Tanggal pengambilan kita masukkan juga tanggal pengambilan. Nah, kembalikannya nanti. Selanjutnya kita ke foto. Bagaimana caranya foto? Langkah awalnya kita insert, terus picture, kita pilih fotonya dulu. Karena foto nah, kita punya foto ini STA 1, STA 0 sorry.
STA 000 kita insert, tapi insertnya bukan ini ya, tapi kita tarik bawah mana link to file. Nah, dokumentasinya seperti ini, tak usah bingung, ini tetap kita akan lakukan setelah kita edit. Kita sesuaikan gambarnya. Nah, ini langkah yang saya ambil ini, dokumentasinya ini masih pakai yang 16/9. Tidak masalah, ini saya pakai tipe yang 16/9 agar lebih mengenai apa yang saya katakan tadi. Di sini ada yang kosong, jadi masih kurang estetik lah bagi saya. Kemudian setelah ini muncul, kita coba apakah ini berfungsi dengan cara tekan Alt F9. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk fotonya yang mempunyai perlakuan khusus, yaitu kita blok dulu sampai sini. Kita ke mailing lagi, kita insert foto. Kalau kita masih kurang yakin, boleh kita tekan Alt F9. Nah, apabila muncul lagi seperti ini, maka kita sudah lakukan hal yang benar. Selanjutnya kita blok sesuai langkah ini. Kita blok, bloknya itu kita mulai. Nah, kita itu sudah mulai yang mana? Langkah ke G, ya barusan kita langkah G, itu kita blok dari ujung sini ke ujung sini. Nah, dari dua tanda petik belakang dan depan. Kita buka Alt F9 melainkan Ctrl plus F9. Nah, di sini di depan tanda petik kita tulis if true. Oke, sudah. Kita cek lagi apakah bisa. Langsung lanjut. Kita ALT ya. ALT sebagai pengecekan. Untuk Ctrl itu sebagai blok, fungsinya untuk menambahkan tanda kurung kurawal. Nah, betul. Nah, ini sudah selesai. Tuh. Rumusnya sesuai langkah ini kita sudah F2. Nah, kita sudah ke K tadi barusan, yaitu langkah K, tekan Alt F9 itu untuk review hasil atau menuju gambarnya. Nah, ini kan sudah kita Alt F9, di sini sudah muncul dokumentasinya. Terus untuk apakah betul ini lokasinya itu sesuai dengan STA-nya? Di sini ada preview result, kita klik. Nah, di sini itu gak muncul. Ini ada beberapa kemungkinan. Kembali lagi, apabila tidak berhasil seperti tadi, ini akan berubah seperti yang tadi. Ya, kita kembali lagi Alt F9. Oke. Oke, untuk mengetahui di mana kesalahannya, kita Alt F9 lagi. Kita coba kita jalankan. Nah, di sini tidak muncul. Kenapa kok tidak muncul?
karena di sini tidak katakan the link image cannot display. Nah, mungkin ada yang dipindah atau di rename atau di delete. Nah, berarti kita di sini akan melihat lagi apanya, database-nya. Database kita lihat. Nah, di sini ini dokumentasinya. Makanya di sini itu bisa jadi ini ada yang dirubah atau ada dipindah. Nah, tadi memang kita lakukan ini untuk lebih mempercepat linknya atau lokasi file yang ada di mana. Tapi apabila data tersebut, data-data ini ada di dalam satu folder tanpa harus mengcopy ini, kita sudah bisa menjalankannya. Contoh, misalkan kita sesuaikan namanya ya, nama filenya kan STA, sesuaikan namanya kan ini STA spasi 0+000, sesuaikan. Kita copy. Oke, di sini sudah hilang rumusnya tadi. Boleh kita simpan. Atau karena ini sudah di ini. Sorry. Kita akan save as. Oke, biasa kita sering melakukan itu. Kita ulang lagi. RTF9. Di sini kalau kita menemui hal-hal seperti tadi, kita langsung tetap kita gunakan listnya karena berubah tadi. Kita pakai stasiun aplikasi yang langkah situ. Oke, pilih. Dan nah dia langsung akan cek. Nah, dia tanpa harus kita ulang lagi karena tadi sudah kita namanya saja kita yang berubah, maka dia akan berjalan. Nah, dia akan berjalan. Oke, itu langkahnya. Terus kemudian apa? Untuk melihat apakah ini berfungsi, kita tekan preview. Coba kita ke nomor 1, kita preview. Nah, di sini sudah sesuai keterangan yang tadi kita buat atau database yang kita buat. Kita jalankan, coba. Nah, dia akan berubah sesuai gambar sekaligus data-datanya. Nah, oke, ini sudah berjalan. Nah, selanjutnya apa? Untuk mematikan ini kita kembali. Setelah itu kita kembali ke nomor 1. Kita tekan Alt F9. Nah, kita copy. Kopinya di mana? Copy di data induk, tabel induk. Sorry, kita copy tabel induk. Kita buatkan gini. Copy saja. Dan ini kita hapus. Oke, ini dalam satu lembar ada 3 foto. Dalam satu lembar ada 3 foto. Selanjutnya apa? Selanjutnya dari ketiga foto ini kita coba di running, nggak masalah. Sorry, ALPS9. Nah, di sini kan semuanya kan masih X1 atau data STA 0. Nah, bagaimana caranya agar ini, karena di standing sheet itu bisa ini 0, ini 0 100, ini 0 200 dan berikutnya. Caranya mudah. Kita kembalikan dulu semuanya. Kita ALPS9 lagi. Kita kembalikan ke data ini. Nah, data ketiga ini kita klik di sini aja di foto.
kita pakai rules, menu rules, next record. Foto juga rules, next record. Dan di sini akan langsung ditampilkan data ada. Sebelumnya kita tekan Alt F9. Nah, ya, ini kita preview. Nah, dia langsung menampilkan 0, 100, 200. Nah, sesuai dengan dokumen atau database yang diberikan. Nah, setelah kita sudah memiliki ini, data ini, kita untuk membuatnya menjadi suatu dokumen dari database Stationing Sheet 2 ini, dari data sebanyak 31 ini, kita cukup membuat satu lembar template-nya. Dan apakah template ini berfungsi lagi pada waktu kita membutuhkan berfungsi tanpa harus membuat langkah-langkah seperti tadi. Dengan acuan sesuai yang saya katakan tadi, kita apabila di dalam satu folder diharapkan memilih disesuaikan yang tadi, cara-cara yang tadi, yaitu STA-nya ditulis atau fotonya ditulis sesuai nama STA-nya. Oke, ini sudah, template-nya sudah jadi. Ini istilah template mail merge-nya. Ini sudah hampir jadi. Bagaimana untuk menampilkan keseluruhan fotonya? Pertama, sesuai langkah berikutnya. Ini yang tadi, pilih rules, new record. Kita sudah mau ke data ke-7, menampilkan data, yaitu pada menu mailing, finish merge, edit individual dokumen, pilih all, hasilnya file dokumen. Maksudnya apa? Nah, di menu mailing kita masuk ke finish merge. Di sini kita edit individual dokumen, pilih all, langsung oke. Di sini dokumen sebelumnya adalah dokumen foto, namanya dokumen foto. Pada ini akan jadi header, maksudnya hasil running dari mailing merge tadi. Coba kita cek bersama-sama. Kita dari halaman 1, 00, 0100, 0200, 0300, 400, 500 sampai data terakhir, yaitu data 3000. Terus kenapa kok ini tidak ada? Karena data kita hanya sampai data STA 3000. Nah, masalah ini kita tinggal delete aja. Nah, makanya data seperti ini. Ini sesuai dengan data-data yang diinginkan atau dokumen. Cukup beberapa detik, mungkin pada waktu pembuatan template-nya di awal itu memang agak rumit. Apabila terdapat bug, masa bingung, kita langsung ganti nama, kita cari sesuai apa yang disebutkan di dalam peringatan tadi. Oke, ini kita bisa save as-nya Word dokumen atau apa, monggo silakan. Ini hasil stationing sheet. Ini kita bisa simpan berupa dokumen, Word dokumen, boleh save ya. Atau kita juga bisa save as ya, hasilnya bentuk PDF. Nah, ini hasilnya langsung bisa terlihat. Jadi running page 2, please. Ini sudah selesai. Baik, kita tunggu hasil running
PDF-nya, ini masih keempat, ada 11 halaman. Memang di dalam pembuatan mailing merge ini hal-hal seperti tadi itu wajar. Apabila kita tidak sesuai fotonya, itu tidak akan muncul. Kalau kita tidak sama persis dengan nama foto di sini, nama fotonya itu harus, nama filenya harus sama dengan nama foto yang di sini, di Excel-nya ini, itu harus sama. Kalau nggak sama, tidak muncul dia. Nah, ini untuk pengaplikasian pada sini sheet. Nanti pada waktu pengaplikasian di dokumentasi 050-100 setiap masing-masing pekerjaan dengan beberapa item pekerjaan yang sangat banyak, kita tidak akan sulit lagi karena kita cukup membuat satu template ini, satu template. Kalau kita butuh dokumen lain, ya kita tinggal select recipient seperti tadi, gunakan use an existing list, kita pilih mana yang akan kita pakai selama nama filenya, nama tabelnya itu sama, jurusan, SDA, dosen, tanggal pengambilan, dikalikan foto itu sama. Kalau sama seperti tadi, tanpa kita harus insert merge file lagi atau apa, itu akan sama. Nah, di sini kita sudah tampilkan. Nah, ini hasil dokumentasi yang berbentuk PDF. Nah, ini sudah banyak, ini 11 halaman. Kalau kita manual, saya yakin ini kurang lebih beberapa jam, Pak, kalau seandainya kita mau ngetik keterangannya atau fotonya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini membantu sekaligus menjadi ilmu buat kita semua. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, lancar, dan semuanya bermanfaat ilmu. Salam saya dari Kang Eki.